Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kami semua. Puji syukur atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Audit Teknologi Informasi dengan judul Audit Tata Kelola Keamanan Sistem Informasi Akademik menggunakan COVID-5 domainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Dasya Ari Firmansyah MKOM selaku dosen pengajar Audit Teknologi Informasi serta teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Nur Hadijah dan Muhammad Haris, Kak Vicky Franklin, Kak Rizky Maulana, Muhammad Farhan. Maka selanjutnya dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan begitu pentingnya audit sistem informasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan organisasi guna memenuhi standar keamanan dan meminimalkan risiko. Studi kasusnya di Universitas Abdi Negara. Jadi sistem informasi yang dipakai ini si AKAD yang membantu pengelolaan data akademik secara efisien mencakup layanan seperti absensi, KRS, KHS, dan pendaftaran ujian. Nah, audit si AKAD ini dilakukan menggunakan framework COVID-5 dari ISAKA untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan sistem telah memenuhi standar dan mendukung tujuan institusi. COVID-5 ini digunakan untuk mengatur tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi melalui domain MEA atau monitor, evaluasi, dan assess yang terdiri dari MEA 01 gunanya mengevaluasi kinerja dan kesesuaian teknologi informasi ya. MEA 02 menilai sistem pengendalian internal dan MEA 03 memantau dan mendeteksi potensi masalah teknologi informasi. Selanjutnya adapun permasalahan yang kami temukan dari penelitian ini bagaimana apakah tata kelola teknologi informasi ini berkaitan dengan proses penyampaian layanan serta dukungan terhadap keamanan sistem informasi dan manajemen data telah dilaksanakan dengan baik, dan apakah pengembangan teknologi informasi ini telah direncanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Maka dari latar belakang perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini meliputi menganalisis apakah teknologi informasi berjalan sesuai atau ada kekurangan yang terjadi dengan menggunakan COVID-5 dalam proses pengelolaan teknologi informasi, serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam proses pengembangan teknologi informasi agar lebih instruktur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, batasan dari penelitian ini hanya dibatasi pada analisis tata kelola, peningkatan layanan dukungan sistem keamanan dan proses penyampaian sistem informasi pada bagian teknologi informasi, dan pengelolaan data akademik menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, pada metode penelitian ini akan dilanjutkan oleh Kak Kiki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih buat Nur Hadijah. Metode penelitian. Yang satu, menentukan tujuan dan ruang lingkup, penyesuaian kuesioner dan penentuan responden. 3, perolehan data dan uji validasi data. 4, perhitungan nilai kematangan dan analisis kematangan. Nomor 1, alur penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi, studi, literatur, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk menilai fungsi si AKAD dalam kegiatan akademik. Studi literatur menggunakan untuk memahami audit teknologi informasi dengan COVID-5. Kuesioner berbasis skala Likert untuk menilai kapabilitas sistem data dikumpulkan, diolah, dan diuji validitasnya untuk memastikan keakuratan hasil. Selanjutnya, tujuan pustaka. 1. Audit teknologi informasi. Audit yang diartikan dari Ron Weber tahun 99
10 adalah audit teknologi informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan akses pemeliharaan integritas data, dapat mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif, menggunakan sumber daya secara efisien. 2. Tata kelola teknologi informasi. Menurut Setiawan dan Andri 2009, tata kelola mencakup sekumpulan aturan, proses, dan tindakan yang ditetapkan untuk merumuskan strategi dan operasional organisasi, prosedur yang jelas, membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dan telah ditetapkan menerapkan prinsip tata kelola memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, tujuan pustaka. Framework COVID-5 adalah framework yang dikembangkan oleh ISAKA untuk memberikan panduan dalam mengelola mengontrol teknologi informasi secara efektif. Framework ini dapat membantu Universitas Abadi Negara untuk menilai sejauh mana mengelola dan pengawasan terhadap AKAD sudah berjalan sesuai dengan standar yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh institusi COVID-5. Pada dasar mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola TI yang mencakup 5 elemen domain, antaranya 1. EDM, APO, BAI, DSS, NEA, COVID-5. Domain EDM adalah Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Tinjauan pustaka. Domain. Penelitian ini menggunakan domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Access. Terdiri dari domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Access yang terdiri dari domain MEA 01 untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian. MEA 02 untuk mengidentifikasi kekurangan teknologi informasi. MEA 03 untuk memastikan bahwa dalam teknologi informasi yang digunakan berjalan sesuai dengan rencana. Analisis nilai kematangan. Perhitungan dan analisis nilai kematangan dilakukan setelah validasi atas sesuai dengan minimum responden menggunakan perhitungan capability level. Analisis kematangan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari perhitungan sebelumnya. Next. Tinjauan pustaka. Analisis nilai kematangan perhitungan dan analisis nilai kematangan dilakukan setelah validasi data sesuai minimum responden menggunakan perhitungan capability level. Analisis nilai kematangan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari perhitungan sebelumnya. Dan dan ada di samping rumusnya untuk rumus perhitungan nilai kematangan tiap subdomain, rumus perhitungan nilai kematangan domain, rumus perhitungan tingkat kematangan, dan keterangannya ada juga. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Ada notasi, deskripsi, pencapaian, keterangan. Nah, di sini yang pertama N not achieved 0 sampai 15%, ada sekitar atau tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Yang P di sini partial achieved lebih besar 15 sampai 50%, ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian. Di sini ada L largely achieved lebih besar 50% sampai 85%, ada bukti pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan dari atribut yang ditentukan. Di sini ada F fully achieved
lebih besar 85 sampai 100%. Ada bukti pendekatan yang lengkap dan sistematik untuk dan mencapai penuh dari yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Di sini ada indeks scale. Scale yang pertama 0 sampai 0,5, 0 sampai incomplete proses yang tidak lengkap dapat dikatakan bahwa pada level ini proses tidak diimplementasikan. Yang kedua 0,51 sampai 1,5, 1 sampai performa proses dijalankan dapat dikatakan bahwa proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan. Yang ketiga ada 1,51 sampai 2,5, 2 titik manages proses teratur pada tahap ini proses telah dijalankan dan diimplementasikan. Yang keempat ada 2.51 sampai 35, 3 sampai establish proses tetap pada tahap ini organisasi sudah mengimplementasikan proses IT. 3 sampai 51, 4,5, 4 predictable proses yang dapat diprediksi pada tahap ini proses yang dijalankan dalam batasan yang ditentukan. Yang keenam 4,51/5, 5 optimizing proses optimasi pada tahap ini proses telah diimplementasikan dan terus dilakukan. Next. Di sini ada hasil audit domain MEA. Pada penelitian ini, evaluasi terhadap sistem informasi akademik Universitas Abdi Negara dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada domain MEA, Monitor, Evaluate, and Access. Domain ini memiliki 3 subdomain, yaitu MEA 1, evaluasi kinerja dan keselarasan, MEA 2, kebutuhan, dan MEA 3, evaluasi resiko. Next. Di sini MEA 1 pengertiannya rata-rata skor untuk subproses MEA 1 menunjukkan bahwa sistem informasi akademik cukup efektif terutama pada MEA 1 sampai 4 dan 6 dan MEA 1, 2, 4, 5 yang mendadak efektivitas dalam pencapaian jadwal kuliah serta akurasi data nilai dan transkrip. Di sini MEA 2 pengertian kepatuhan subproses MEA 2 menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap privasi dan kebijakan akademik dengan skor tertinggi pada MEA 2 sampai 1 dan MEA 2 sampai 3 masing-masing 4 dan 6 menandakan sistem memenuhi standar privasi dan sesuai dengan kebijakan akademik. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Farhan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Oke, di sini simpulannya yaitu berdasarkan analis kuesioner sistem informasi akademik Universitas Abdi Negara menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal efektivitas, keselarasan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Dan saran di sini, kami berharap melalui audit ini pihak universitas dapat melakukan perbaikan yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sistem informasi akademik sehingga lebih baik dan lebih aman bagi mahasiswa. Oke, akan saya kembalikan ke moderator Nur Hadijah. Mic-nya. Sekian presentasi dari kami tentang COVID-5 domain MEA. Adapun penjelasan yang sudah dijelaskan serta rumus dan hasil yang didapatkan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Mantap, men. Gue lagi baca diganti.